Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di acara Miracle Night Service GB Keluarga Allah Semarang. Malam hari ini kita ada di tempat ini berkumpul, walaupun kita tidak di tempat yang sama. Secara streaming ini kami percaya bahwa hadirat Tuhan bisa dinyatakan tidak terbatas ruang dan waktu. Dan malam hari ini kita belajar akan sebuah pribadi yang luar biasa. Akhir-akhir ini, hari-hari ini saya belajar mengenai tentang seorang yang bernama Daud. Ketika Daud mulai belajar dari kecil sampai dia dewasa, dia belajar menjadi seorang gembala domba. Sampai akhirnya dia menjadi pribadi yang bisa mengalahkan seorang Goliat. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mau bagikan sedikit tentang bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Yang pertama, Daud tidak memperdulikan omongan sekelilingnya. Seringkali kita melihat bahwa sekeliling kita banyak omongan yang mungkin melemahkan kita. Hari ini, malam hari ini kita belajar seperti Daud. Firman Tuhan berkata di 1 Samuel 17 ayat 28 dan 33. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Daud mulai dilemahkan dengan perkataan dari kakaknya sendiri. Yang kedua, tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Kakaknya Saul juga memberikan hal yang mengecilkan hati Daud, tapi Daud tidak ambil pusing dengan hal itu. Yang kedua, bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat? Daud sudah terlatih karena sedari dini, sedari muda, sedari kecil dia melatih otot-ototnya untuk menghadapi Goliat. Contohnya, dia menjaga kambing dombanya, menjaga dombanya dari terkaman singa, beruang, dan semua hewan buas lainnya. Dia hadapi semuanya. Sehingga ketika dia melawan Goliat, dia sudah terlatih. Yang ketiga, firman Tuhan yang kedua di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Firman Tuhan mengatakan ketika Daud berlatih untuk menghadapi Goliat, dia sudah berperang dengan menghadapi mungkin hewan-hewan buas. Firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Yang ketiga, kunci sukses Daud menghadapi Goliat. Daud mengalahkan Goliat dengan iman. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 50. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku Daud mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya genap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya
diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbahnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini mungkin engkau menghadapi Goliat yang saya tidak tahu apa masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi malam hari ini kita belajar mengenai Daud, bagaimana dia bisa menang menghadapi Goliat. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini ikuti 3 cara tersebut. Yang pertama, Daud tidak memerhatikan, tidak mendengarkan sekeliling perkataan dari orang-orang yang melemahkan dia. Yang kedua, Daud Daud sudah terlatih. Sejak dari dia kecil, dia melatih otot-otot. Dia melatih keberaniannya untuk mengalahkan singa dan beruang. Malam hari ini juga Bapak Ibu Saudara harus melatih otot-otot rohani. Dengan setiap masalah yang ada, Bapak Ibu Saudara harus bangkit. Dan yang ketiga yang paling utama adalah, mari kalahkan dengan imanmu. Bulatkan imanmu. Masalahmu kecil, Tuhanmu lebih besar. Dan malam hari ini kita sembah Tuhan bersama-sama. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Dan malam hari ini Tuhan, Kau ada di tengah kami Tuhan. Menjamah kami setiap kami. Oh, mari mulai angkat tanganmu dan sembah Tuhan di rumah-rumah. Naikkan pujian mazmur-Mu bagi Dia. Haleluya, haleluya. Oh, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur buat penyertaan-Mu. Tidak pernah kami lihat orang benar jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangku, menuntun langkahku. Jadikanku seperti Daud Tuhan, yang mengalahkan setiap musuh. Setiap Goliat yang ada di depanku, ku hadapi bersamamu. Oh, Hinamaya Ramaya 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 Sade. Hey, Shia Ramaya Ramaya Ramu. Haleluya, oh, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, Kau yang ada di rumah-rumah, Kau yang ada di tempat kantormu, Kau yang ada di dalam pekerjaanmu, Kau yang terbaring sakit di rumah sakit, Kau yang sedang berbeban berat letih lesu, mari malam hari ini datang ke hadirat Tuhan. Ada damai yang Dia berikan, ada damai. Semakin lama aku semakin kuat di dalam-Mu. Ku kuat karena Kau yang menopangku. Kami hadapi raksasa Goliat kami, dan kami seperti Daud, kami menang Tuhan. Hinamaya Rama 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 Shirabaya Rama Rama. Tuhan, kami percaya rencana-Mu indah atas setiap kami.
Walaupun kami belum mengerti jalan, tapi kami percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Dan kami mau katakan, Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Dari awal kita mau katakan, Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Mari bersama katakan, ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagi. Mari bersama katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu oh baik bagiku. Tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama bagiku. Oh, terbaik bagiku sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami. Haleluya. Dan kami mau katakan, ku tahu rencanamu yang terbaik. Ku tahu rencanamu indah bagiku, tahu kehendakmu baik bagi
sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Mari dengan lembut biar jemaatnya saja di rumah katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu. Mari yang di rumah menyanyikan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi, katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik baik. Mari bersama katakan, wow, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Bersama katakan, ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Oh, yang terbaik bagiku jalanmu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari kita tahu rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik bagi setiap hidup kita. Dan malam hari ini adalah ibadah Miracle Night Service. Dari katanya berkata bahwa Miracle Night, malam hari ini adalah malam yang penuh dengan mujizat Tuhan. Malam hari ini adalah malam yang penuh dengan kesembuhan. Malam hari ini adalah malam yang penuh dengan keterobosan. Terobosan di dalam kesehatanmu, terobosan di dalam usaha pekerjaanmu, dan yang terutama terobosan di dalam imanmu. Kami akan bangkit bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, I worship you Lord, I worship you Lord. Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan hidupku. Oh, oh, I worship you Lord Jesus, I worship you Lord. Shina maya ramaya 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 sande. Siara bala 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 bala. Sikina maya rabaya 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 rabo. Haleluya.
sedang bekerja mencoba memulihkan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau. Sebab aku tidak takut, sebab Engkau besertaku Tuhan. Gadamu dan tongkatmu yang selalu menuntun setiap langkah kami. Haleluya. Sebab Yesus memegang tangan. Dia yang memberikan setiap kita kemenangan. Bapak Ibu, hari ini, malam hari ini, apa yang sedang kau perjuangkan? Nyanyikan pujian ini. Sebab Yesus memegang tangan setiapmu. Dengan tangan kanannya yang memberikan kemenangan. Percaya. Modal utama yang paling utama Daud lakukan adalah dia punya iman yang besar. Dia sanggup mengalahkan Goliat. Di depan Bapak Ibu Saudara malam hari ini seolah-olah tidak ada jalan keluar. Masalahmu begitu berat. Malam hari ini percaya. Jadilah seperti Daud. Yang di dalam kondisi apapun dia tetap memuji Tuhan. Di dalam kondisi apapun dia tetap bersorak-sorai dengan imannya. Dia berkata, aku datangi Engkau atas nama Allahku. Aku mendatangi Engkau atas nama Tuhanku. Hai masalahku. Tuhanku lebih besar dari setiap problem. Malam hari ini kami mau katakan, Kau memegang. Katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku. Dengan tangan kanannya. Oh Yesus memberiku kemenangan. Yesus dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari dari awal kita mau katakan, ku tidak takut, ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, oh Yesus.
dari awal kita deklarasikan, aku tidak takut sebab Yesus besertaku. Tidak takut. Oh, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Mari bersama serukan, oh Yesus Tuhan, oh Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Mari katakan, oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Angkat suaramu bersama-sama, katakan, oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku
bersamamu Tuhan. Ku menang bersamamu, ku menang bersama. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, sandingkan hatimu kepadanya, dan taruh hatimu kepada Tuhan saja. Malam hari ini Dia rindu mendengar suaramu dan menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, mari bersama-sama kita sembah. Haleluya. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan kami sembah Kau Tuhan dan nyembah Dia. Nama ya rama 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 rama. Syira rama 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 rama. Oh, mari nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Nyatakan, oh, nyatakan kebesaran-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan atas hidupku. Bangkit dan bersinar bagi kemuliaan-Mu. Hidupku kuat di dalam, nyatakan Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan atas hidupku. Bangkit dan bersinar bagi kemuliaan-Mu. Hidupku kuat di dalam-Mu. Mari dari awal kita mau belajar pujian ini dan kami mau katakan, oh Tuhan ku bangga, ratapanku jadi tarian. Dia gantikan kelemahanku jadi kemenangan. Walaupun tak lihat jalan-Mu, imanku tetap di dalam-Mu. Pengharapanku tertuju padamu. Kuasa-Mu pulihkan ku, nyatakan, nyatakan kebesaran-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan atas hidupku. Bangkit dan bersinar bagi kemuliaan-Mu. Hidupku kuat di dalam-Mu. Dari awal kami mau katakan sebab Tuhan upahkan setiap ratapan kami jadi tarian. Oh, Tuhan ku bangga, ratapan kami, ratapanku jadi tarian. Oh, Dia gantikan, oh, kelemahanku jadi kemenangan. Walaupun tak lihat jalan-Mu, oh, imanku tetap
kebesaran-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan atas hidupku, bangkit dan bersinar bagi kemuliaan-Mu. Hidupku kuat di dalam nyatakan, nyatakan kebesaran-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan atas hidupku, bangkit dan bersinar bagi kemuliaan-Mu. Hidupku kuat di dalam. Sungguh hidup kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Kami mau bangkit dan bersinar bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Wow. Wow. Singing. Mari Tuhan nyatakan sekarang Tuhan, oh, nyatakan sekarang kebesaran-Mu, nyatakan sekarang, nyatakan sekarang, nyatakan sekarang kedahsyatan-Mu. Sekali lagi kami mau katakan, nyatakan, nyatakan sekarang. Nyatakan sekarang kebesaran-Mu. Nyatakan sekarang, nyatakan sekarang kedahsyatan-Mu Tuhan. Nyatakan sekarang kedahsyatan-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini lebih tinggi lagi. Sekarang, takkan kebesaran-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan atas hidupku. Kita bersinar bagi kemuliaan-Mu. Hidupku wadidah. Mari katakan, nyatakan sekarang, nyatakan kebesaran-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan atas hidupku. Bangkit dan bersinar bagi kemuliaan-Mu. Hidupku kuat di dalam-Mu. Keluargaku kuat di dalam-Mu. Indonesia kuat di dalam-Mu. Oh Indonesia, kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Oh, Sebab malam hari ini hidup kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Sebab malam hari ini keluarga kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Malam hari ini
Kota Semarang kuat di dalam Engkau Tuhan. Malam hari ini Indonesia kuat di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shirabarabarabarabarabarabaraba. Shinamaya ramaya ramo. Shirabarabara. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita mau deklarasikan doa iman kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu, malam ini kita akan deklarasikan firman Tuhan. Keluaran 34 ayat 10. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian Yes. di depan seluruh bangsa Indonesia. Amin. Aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib Amin. seperti yang pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa Indonesia yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat. Ajaib. Haleluya. Oh, Ralaba syaka ralaba 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 ralaba. Oh ralaba taka ralaba ralaba syaka ralaba ralaba ralaba. Oh ralaba 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 ralaba. Saya rasakan atmosfer ilahi yang begitu kuat. Atmosfer kekuatan ilahi turun atas bangsa kita Indonesia. Perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara besar sedang terjadi bagi bangsa kita. Mulai ada terobosan, mulai ada terobosan, mulai ada terobosan. Oh ralabata ralaba syaka ralaba ralaba. Oh rabataka ralaba ralaba. Terobosan ilahi terjadi atas Indonesia. Indonesia pulih, Indonesia sembuh, Indonesia sehat, kuat, jadi kuat, jadi kuat. Di dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Saya percaya Roh Kudus bekerja bagi setiap kami. Roh Kudus bekerja menjadi setiap kami. Menjadi kuat di dalam setiap kami. Kami kuat di dalam, keluarga kami kuat di dalam, pekerjaan kami kuat di dalam, kesehatan kami kuat di dalam nama Yesus. Dan yang paling utama Indonesia kuat bagi kemuliaan-Mu. Mari Tuhan ajar setiap kami hanya berharap kepada ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpin jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Mari katakan Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan. Mama ya Rabbah, Tuhanku, oh heran perbuatan-Mu. Engkau
sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Mari panggil Bapakku ajaib, oh Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu, Tuhanku. Oh heran segala perbuatan-Mu, oh Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah, dari awal kami mau katakan, ajar setiap kami untuk mengenal segala rencana-Mu. Ajar kami berserah hanya pada-Mu. Dan kami serahkan kehidupan kami, pimpin langkah kami. Pimpin jalan kami dalam terang firman-Mu. Dan ajar kami hanya berharap pada Engkau saja Tuhan, satu-satunya penolong kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan-Mu dan taruh tangan kirimu di dadamu, dan kita mau katakan, ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Bila jalanku dalam terang ku dan kami mau katakan, sungguh Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku. Oh heran buatan-Mu. Katakan angkat tanganmu dan Dia sanggup. Engkau sanggup. Shirabala-bala-bala-bala. Segala yang kami perlukan, menurut kehendak-Mu, terjadilah. Bapakku, 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 oh Bapakku, ajar segala rancangan-Mu.
Terjadilah Tuhan seturut kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Malam hari ini mujizat dinyatakan melalui ibadah streaming ini. Mujizat dinyatakan malam hari ini kami terima lawatan-Mu Tuhan. Shina mama mama ya rabala bala 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 bala. Shina la la bala ya rabala bala 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 bala. Shina la 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 ya rama ya rama ya rama. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Malam hari ini Engkau bekerja dari surganya yang mulia. Engkau bekerja dari tempat maha tinggi. Melawat setiap kami. Melawat setiap kami. Melawat, memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Membebaskan yang terbelenggu. Hidamaya ramaya ramaya rama sikia rama 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 rama. Shia ramaya rama 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 ya. Shina mama 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 ya rama rama rama. Mari Bapak Ibu Saudara malam hari ini, sampai sesuatu terjadi di dalam hidupmu, jangan kau berhenti menyembah Tuhan. Sembah terus malam hari ini. Minta, serukan, naikkan setiap doamu di hadapan Tuhan Allahmu. Hina mama mama ya raba 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 ya. Shila la 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 raba raba raba. Shila la la ya raba 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 raba. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami. Wow. Shina maya raba 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 raba. Hina maya raba 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 raba. Tuhan, hati kami mengerang kepadamu Roh Kudus. Hina maya raba raba ya raba raba ya sale. Shina raba raba raba. Tuhan sudah terlalu banyak Tuhan. Tuhan lawan setiap kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Dia ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Tuhan, kemuliaan-Mu membuatku tak mampu melihat kemuliaan-Mu. We worship you Lord. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami akan menang atas Goliat-Goliat kami. Karena kami datangi setiap masalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai masalah, kau tidak sanggup menginjak-injak kami. Kau tidak sanggup membelenggu setiap kami. Setiap sakit penyakit, malam hari ini aku mau tolak, aku mau ikat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.
Sungguh dia ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara. Hanya buat orang yang bersungguh-sungguh hati. Sebab kasihnya tidak murah. Kasihnya tidak gampangan. Hanya bagi orang yang mau sungguh-sungguh. Dia berkata, aku mencari orang yang sungguh-sungguh. Aku mencari orang yang sungguh-sungguh. Maka aku akan hadir dan diam di dalam hidup. Aku akan diam tinggal di dalam hati. Apa saja yang kau minta di dalam nama Tuhan berbuat atas hidupmu. Dia nyatakan sungguh, mari hatimu melekat kepadanya. Mari hatimu melekat kepadanya. Dan engkau akan dimenangkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syaralalala. Oh Majesty Lord, you are the King of Majesty. You are the King of Majesty. Raja mulia, sembah mulia bagi anak Tuhan. Shirabaram. Kami mau katakan mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, ya duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua di bumi. Mari bersama-sama angkat tanganmu dan katakan, oh, mulia, mulia bagi anak domba. Oh, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab engkau mulia, katakan, sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk
rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rasakan kedekatan dengan Engkau ya Bapa. Bahwa umat-Mu, gereja-Mu ya Tuhan yang saat ini nonton ya Tuhan YouTube live ya Bapa. Kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja hari ini ya Roh Kudus. Tuhan, kami membutuhkan-Mu ya Roh Kudus. Kami memerlukan Engkau ya Bapa. Biarlah malam ini adalah malam mukjizat ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami penderitaan ya Tuhan COVID. Berikan damai sejahtera anak-anak-Mu yang takut dan khawatir ya Tuhan. Malam ini malam pelepasan ya Tuhan. Mereka yang diikat dilepaskan. Biarlah api Tuhan turun. Api Tuhan turun atas kami. Api Tuhan turun atas umat-Mu ya Tuhan. Atas jemaat-Mu ya Tuhan. Apa rasakan api Roh Kudus. Api Roh Kudus akan membakar setiap hati kami. Hati kami terus semangat oleh kuasa Roh Kudus. Oleh api Roh Kudus. Kami yang sudah padam dibakar kembali oleh api Roh Kudus. Amin. Oh, api Roh Kudus. Amin, Roh Kudus. Oh, iya, mari sembah ya, mari yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh, katakan haleluya. Ya, iya, api Tuhan turun, api Tuhan turun, api Tuhan turun, api kesembuhan, api kesembuhan, api kesembuhan, api sukacita, api cinta mula-mula itu turun. Ya malam ini curahkan api Roh Kudus-Mu atas di setiap rumah-rumah, atas rumah sakit ya Bapa. Setiap mereka yang mengalami sakit COVID, sakit diabetes, sakit kanker, sakit lupus, sakit apapun juga. Biarlah api Roh Kudus membakar, api kesembuhan. Ya Rabatakaralaba, api kebangkitan, api kebangunan. Tuhan ya Tuhan Yesus. Ya Ralabalabalabalabalabalabala. Oh Ralabalabalabalabala. Biar roh kami terus menyala-nyala ya Tuhan. Biar roh kami jangan padam ya Tuhan. Biar roh kami terus connect dengan Roh Kudus. Kami sayang Tuhan. Kami mengasihi-Mu Roh Kudus. Engkau sahabat kami Roh Kudus. Roh Kudus Engkau bekerja saat ini Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini ya Tuhan membangun kami, menguatkan kami, penuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Yang diberkati Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom. Saya percaya malam ini adalah malam yang luar biasa. Kita kembali lagi di Miracle Night Service. Saya percaya malam ini kuasa Tuhan tetap bekerja di setiap hidup kita. Engkau yang mengalami sakit saat ini, baik di rumah, isolasi mandiri, maupun di rumah sakit. Engkau yang mengalami sakit, hari ini biarlah kuasa Roh Kudus akan menyembuhkan engkau. Kuasa Roh Kudus akan datang menghampirimu tanpa batas. Dia hadir, Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan kuasa kesembuhan. Saya percaya itu. Saya percaya beribu pasukan malaikatnya Tuhan sedang kirimkan untuk setiap kita hari ini. Saya percaya mukjizat masih ada. Kita terima mukjizat malam ini. Bukan mukjizat biasa, tapi mukjizat hal-hal yang supranatural. Katakan amin. Tuhan akan bawa sesuatu yang baru.
sesuatu yang baru. Hari ini Tuhan akan buat hal-hal yang luar biasa. Kau akan melihat tangan Tuhan bekerja. Biarlah tangan yang berlubang paku itu menumpang tangan atas engkau yang sakit saat ini. Mungkin kau ingin mengalami kesedihan, Tuhan akan hibur. Mungkin kau mengalami ketakutan yang sangat. Mungkin kau mengalami kekhawatiran yang sangat. Hari ini Tuhan katakan, aku berikan damai sejahtera. Aku berikan sukacita dalam hidupmu. Amin. Saya percaya Tuhan akan bekerja. Malam ini sangat luar biasa. Saya rasakan dari tadi hadirat Tuhan yang kuat. Hadirat yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih buat worship leader dan seluruh pemusik dan seluruh pemain musik di tempat ini Miracle Night yang luar biasa yang membawa kita dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya akan bagikan 3 hal doa yang menggerakkan hati Tuhan. Katakan 3 hal doa yang menggerakkan hati Tuhan. Kalau doa kita bisa menggerakkan hati Tuhan, saya percaya mukjizat supranatural itu kita terima. Tuhan akan membuat hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa. Engkau yang sakit, engkau akan disembuhkan. Engkau akan mengalami pemulihan kalau hatimu luka. Bahkan Tuhan pulihkan keluargamu yang broken home. Dan hari ini Tuhan akan berikan sesuatu yang luar biasa. Kita buka di Markus 10 ayat 46. Saya bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Kalau harus kita tahu, Bartimeus itu anak Timeus. Arti kata Bartimeus adalah anak yang tidak suci kalau bahasa Ibrani. Anak ini mengalami sakit yaitu buta dari sejak lahir. Karena keturunannya semua buta. Bapaknya namanya Timeus juga buta. Melahirkan Bartimeus juga buta. Tapi ini anak ini luar biasa. Pengemis ini luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Bartimeus menerima mukjizat. Apa yang membuat Bartimeus membuat Tuhan menyembuhkan Bartimeus yang sembuh, buatannya bisa melihat? Yang pertama ada 3 hal. Doa yang menggerakkan hati Tuhan. Bartimeus berdoa membuat hati Tuhan digerakkan dengan mukjizat, dengan kasih Tuhan. Yang pertama yaitu Markus 10:47. Firman Tuhan katakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu dia mendengar bahwa Yesus lewat, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yang pertama yang membuat Bartimeus bisa menggerakkan hati Tuhan, dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar tentang Yesus. Bagaimana dia tahu? Bagaimana Bartimeus tahu kalau bahwa Yesus itu lewat? Kita buka di Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 37. Firman Tuhan katakan, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta. Seorang buta ini Bartimeus yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya. Bartimeus bertanya, apa itu? Kata orang yang berbondong-bondong itu, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar Yesus itu luar biasa. Dia mendengar Yesus sanggup menyembuhkan orang kusta. Dia mendengar Yesus menyembuhkan orang lumpuh.
Dia mendengar hal-hal yang luar biasa tentang Yesus. Dia tahu. Dia mendengar tentang Yesus. Kalau mau kita menerima mukjizat, banyak mendengar tentang sorga, tentang Yesus. Berita-berita sekarang ini, berita-berita yang bikin kita takut, bikin hati kita khawatir dan gelisah dan gusar. Berita-berita dunia selalu memberitakan hal-hal yang menakutkan. Saya pernah mendengar satu kesaksian, ada pengerja di sini. Dia bersaksi satu keluarga dia kena COVID-19. Dia mendengar, dia bersaksi seperti ini. Saya tutup semua berita-berita tentang COVID yang menakutkan. Kata istrinya ini. Mereka suami istri semua anaknya kena. Tapi dia bilang, saya tutup semua berita-berita tentang COVID yang menakutkan. Saya tidak mau lagi dengar. Tapi dia apa? Dia buat apa? Dia mendengar firman Tuhan. Dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar apa? Puji-pujian lewat YouTube. Dia banyak memperbanyak rohani. Disitulah imannya bangkit. Imannya bangkit. Imannya bangkit. Imannya bangkit. Kemudian satu keluarga disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mendengar tentang Yesus. Yesus adalah firman. Firman itu adalah Yesus. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita banyak mendengar suara Tuhan, mendengar firman-Nya, saya percaya apapun yang kita minta, Tuhan akan menjawab. Sakit penyakit pasti disembuhkan. Roh kita akan dibangkitkan. Amin. Kita buka firman Tuhan Keluaran pasal 15 ayat 26. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, mendengarkan suara Tuhan Allahmu yaitu mendengar firman yang keluar dari mulut Allah, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Ini janji Tuhan. Maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit manapun. Penyakit apa hari ini yang terkena? COVID-19. Tidak akan menimpa kita. Apalagi kanker, diabetes, darah tinggi, tumor. Tidak akan menimpa. Firman Tuhan katakan. Tidak akan menimpa kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Katakan amin. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Titik. Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Orang Mesir lambang dari orang dunia. Sebab aku Tuhanlah, Tuhan janji, yang menyembuhkan engkau. Menyembuhkan engkau gereja Tuhan. Yang menyembuhkan engkau hai umat Tuhan. Yang menyembuhkan engkau mempelai-mempelainya Tuhan. Harus kita pegang firman ini. Kita dengar. Kita tangkap lewat telinga kita. Pasang. Kalau ingin kita mendengar tentang Yesus, pasang telinga kita. Banyak mendengar tentang iman, tentang firman, tentang kesaksian-kesaksian orang yang sakit disembuhkan. Dengar bagaimana Tuhan bekerja. Dengar tentang kesaksian-kesaksian anak Tuhan yang bagaimana Tuhan menolong mereka. Saya percaya itu akan menggerakkan hati Tuhan untuk membuat mukjizat dalam hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, apa yang membuat hati Tuhan digerakkan? Doa yang menggerakkan hati Tuhan. Bartimius, dia bisa menggerakkan hati Tuhan. Yang kedua, berserulah sama Yesus sebagai Mesias. Berserulah sama Yesus
Yesus sebagai Mesias. Kita buka Markus 10 ayat 47. Kita lanjut tadi 46, ini 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Waktu Bartimeus mendengar tentang Yesus, siapa Yesus? Yesus yang penyembuh, Yesus yang luar biasa, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, Yesus sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh. Bartimeus mendengar itu. Di sini dikatakan, mulailah Bartimeus berseru. Dia berseru, katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ia memanggil Yesus dengan berkata, Yesus anak Daud, kasihani aku. Adon anak Daud merupakan sebutan populer bagi Yesus sebagai Mesias. Jadi keturunan Daud dipercayakan orang Ibrani, orang Yahudi, para rabi-rabi, bahwa Mesias itu datang. Itu dari keturunan Daud. Maka si Bartimeus, dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dalam bahasa Inggrisnya, mercy, kemurahan. Bartimeus minta kepada Mesias, kemurahan Tuhan. Dia berseru. Berseru itu apa? Menjerit sama Tuhan. Hati kita yang menjerit. Bukan suara kita yang besar. Tapi hati dari hati yang dalam. Itu menjerit, menangis. Minta pertolongan Tuhan. Minta disembuhkan. Bartimeus punya keinginan, kerinduan. Matanya bisa melihat. Maka dia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah. Dia berseru. Dia sambil menangis. Dia minta belas kasihan Tuhan. Dia minta kemurahan Tuhan. Dia rindu. Matanya bisa melihat. Karena bertahun-tahun dari sejak kecil sampai dia dewasa, dia hanya kerjanya mengemis karena matanya buta. Dia tidak bisa bekerja karena matanya buta. Tapi dia punya kerinduan dalam hatinya. Aku pengen sembuh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Aku rindu mataku bisa melihat sekelilingku. Aku rindu Tuhan. Aku ingin biarlah hidupku menjadi orang-orang yang berproduktif. Orang-orang yang menjadi berkat. Dia rindu sekali. Maka dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Artinya, Yesus anak Daud adalah dia punya otoritas. Mesias adalah orang yang penuh dengan otoritas. Tuhan yang punya otoritas. Mengubah dari tidak ada menjadi ada. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah Mesias. Mesias artinya apa? Penyelamat. Juru selamat. Yang punya otoritas. Yang bisa tolong kita. Itulah Mesias. Amin. Di Ayub pasal 9 ayat 16. Firman Tuhan katakan, bila aku berseru, Tuhan menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suara. Ayub berseru sama Tuhan. Tuhan pasti menjawab. Ini firman Tuhan katakan. Sampai Ayub tuh terheran-heran. Tidak mungkin. Kok Tuhan bisa tolong aku, menjawab doaku. Di sini dikatakan, kok Tuhan bisa mendengar suaraku. Waktu aku berseru. Sampai seperti itu. Kalau Tuhan menjawab doa kita, saya percaya hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita terheran-heran. Kita terkagum-kagum melihat perbuatan Tuhan menyatakan mukjizatnya, menjawab setiap doa kita. Katakan amin. Ada satu ayat lagi dikatakan 2 Tawarik pasal 32 ayat 20 sampai 22. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa. Di sini dikatakan berdoa dan berseru kepada sorga.
Ini jawaban Tuhan. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia masuk rumah Allahnya. Demikianlah kata Tuhan. Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Katakan amin. Saya percaya kalau kita berseru dan berdoa kepada sorga, yaitu Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan akan memberikan, mengaruniakan keamanan kepada kita di kota Semarang, bahkan di bangsa Indonesia. Tuhan akan berikan keamanan, perlindungan yang sempurna atas kota kita dan bangsa kita. Saya percaya Tuhan akan lakukan asal kita berseru. Berseru itu menggetarkan, menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan perbuatan tangannya yang ajaib, mukjizat-mukjizat yang besar. Amin. Yang ketiga, jangan pernah menyerah pada situasi apapun. Tetap datang ke Tuhan Yesus. Markus pasal 10 ayat 48 dikatakan, banyak orang menegurnya. Banyak orang menegur si Bartimeus supaya ia diam. Dia suruh Bartimeus diam. Namun sini dikatakan, Bartimeus semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus tidak menghiraukan teguran orang banyak untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Yesus pun menyuruh untuk memanggil dia dan Bartimeus segera bergegas menjumpai Yesus. Bartimeus tidak menyerah di tengah jalan. Orang mengatai dia karena dia seorang pengemis. Kalau menurut orang Yahudi, Bartimeus itu istilahnya kena kutuk. Kutuk keturunan. Buta, bapaknya buta, anaknya buta. Kita kakeknya buta, bapaknya buta, anaknya buta. Itu dalam garis keturunan. Dia disebut, dia kena kutuk. Kutuk apa? Sakit penyakit. Kutuk kebutaan. Tapi satu hal yang buat Bartimeus tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah menyerah. Dia selalu berserah. Dia terus panggil Yesus. Lebih keras lagi dia berseru. Kadang kita, kalau kita melihat keadaan kita, sakit semakin parah, keuangan udah mepet, keluarga udah hancur-hancur, doa kita udah mulai lemah, mulai apa? Turun. Orang dunia berkata ngapain? Doa. Untuk apa doa? Oh, saya percaya Yesus. Datang aja kepada alternatif yang lain. Tapi kita harus belajar seperti Bartimeus. Dia tetap. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dia tidak down tuh. Dia tidak mendengar apa yang orang-orang perbincangan tentang dia. Marah sama dia. Bahasa aslinya dia marah. Orang-orang berbondong-bondong tuh marah sama Bartimeus. Terus diam. Pengemis. Seperti itu. Biasanya kalau diomongi kita langsung sakit hati. Langsung menyerah. Tapi Bartimeus tidak peduli. Dia tahu
Anak Daud, kasihanilah aku. Dia tahu Yesus yang bisa menyembuhkan dia. Dia tidak menyerah. Dia punya jiwa pejuang. Seorang jiwa pejuang. Berapapun harganya. Yang penting merebut satu kota. Ya. Apapun terjadi, tetap berjuang untuk mencapai tujuan. Bartimeus, dia punya kerinduan. Dia terus berjuang. Dia mau disembuhkan sama Yesus. Tapi aku melihat setiap orang-orang yang sakit, baik sakit COVID-19, apapun penyakitnya, saya melihat orang yang punya nilai juangnya tinggi, yang punya roh jiwanya yang berjuang untuk sembuh, semangat yang untuk menerima kesembuhan, biasanya ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Ada jemaat, dia cerita, dia telepon saya. Pak, saya terinfeksi dengan COVID-19. Saya makan terasa pahit. Saya agak sesak. Tapi dia ngomong, teman saya itu ngomong seperti ini. Saya tetap makan terus, Pak. Sekalipun pahit, saya makan terus. Walaupun pahit, saya makan terus. Saya mau sembuh. Dia ngomong, saya berdoa, Tuhan aku mau sembuh. Aku mau sembuh. Dengan imannya, dia percaya dia sembuh. Dia terus berjuang. Dia makan. Aku percaya aku sembuh, dia makan. Percaya aku sembuh, setiap dia mau makan, dia percaya aku sembuh, dia makan. Akhirnya sekarang, dia sembuh. Sekarang dia negatif. Luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Kalau kita punya nilai juang, kita tidak pernah menyerah, pasti hal-hal yang luar biasa Tuhan akan berikan pada kita. Saya ada catat, apa perbedaan pasrah dan berserah? Dari kedua akar kata ini seolah mempunyai arti yang sama, tapi maknanya berbeda. Pasrah artinya apa? Menyerah, tidak berbuat apa-apa. Itu orang pasrah. Berpikiran apa? Negatif, pesimis, lemah, kehilangan pengharapan. Kadang muncul apa? Niat bunuh diri dan lain-lainnya. Sedangkan berserah kepada Tuhan, itu artinya apa? Turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan. Itu orang yang berserah. Dia percaya, dia menyerahkan dirinya pada rencana Tuhan. Rencananya dan pimpinan Tuhan. Dia tahu rencana Tuhan, rencana yang damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Dia selalu berpikiran positif dan optimis. Orang yang berpikiran positif dan optimis, hatinya pasti berkobar-kobar. Hatinya selalu semangat. Ya, mempunyai semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Ini orang yang berserah kepada Tuhan. Dia yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Kalau kita punya hati yang berserah sama Tuhan, saya percaya itu akan menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan mukjizatnya. Amin. Katakan amin. Malam ini malam yang luar biasa. Apa akibatnya? Membuat Tuhan bisa bergerak hatinya. Tuhan tergerak hatinya. Karena Bartimeus melakukan 3 hal ini. Kenapa? Di sini dikatakan, lalu waktu Bartimeus berkata, anak Daud kasihanilah aku. Di sini di firman Tuhan katakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Jadi waktu Yesus berjalan, Bartimeus memanggil, anak Daud dengan keras. Anak Daud kasihanilah aku. Lagi berjalan tiba-tiba berhenti. Dia berhenti dan berkata, panggil dia.
Panggil dia. Hari ini Tuhan akan panggil namamu satu persatu. Panggil Chandra. Panggil Esther. Panggil Freddy. Panggil namamu. Panggil Wati. Siapapun namamu. Tuhan panggil. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Berdiri. Berdirilah, ia memanggil engkau. Selanjutnya dikatakan, lalu Bartimeus meninggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kalau Yesus panggil nama kita, kalau Yesus panggil nama kita, betapa senangnya hati kita. Kalau kita contoh seorang raja atau seorang presiden yang memanggil nama kita, "Hai Chandra, ke sini." Atau orang besar yang manggil kita, rasanya senang. Senang, semangat. Sampai dikatakan apa? Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Segera berdiri tanpa lambat-lambat. Dan pergi mendapatkan Yesus. Kalau Tuhan panggil kita, kita akan tanggalkan semua beban hidup kita. Jubah beban, jubah kemiskinan, jubah penderitaan. Semua jubah yang tidak baik, jubah kutuk. Dia tanggalkan. Dia tidak mau pakai lagi jubah pengemisnya itu. Dia tidak mau pakai lagi jubah kesengsaraan dia. Dia tanggalkan. Dia segera menuju Yesus. Inilah orang yang haus kalau dipanggil Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Dia tanggalkan semuanya. Hanya satu, ingin mengikut Yesus. Hanya ingin mengikut Yesus. Saya percaya Tuhan sedang memanggil kita. Baik di rumah-rumah, baik di rumah sakit, orang-orang di jalan. Semuanya Tuhan sedang manggil kita. Saya percaya Tuhan akan menanggalkan semua jubah-jubah yang tidak baik. Jubah-jubah kekotoran, jubah-jubah dosa. Lalu dilanjutkan. Tanya Yesus kepada Bartimeus. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus juga bertanya pada kita semuanya. Baik jemaat Tuhan, umat Tuhan yang menonton live Miracle Night Service ini. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Engkau pengen apa sama Tuhan? Ngomong malam ini. Ngomong, Tuhan aku mau sembuh. Seperti Bartimeus katakan, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Supaya aku dapat melihat. Mari katakan sama Tuhan, aku mau sembuh. Aku mau pulih. Keluarga aku mau pulih Tuhan. Tuhan, aku mau diberkati. Aku tidak mau takut lagi, aku minta damai sejahtera-Mu. Ngomong sama Tuhan hari ini, apa yang Tuhan perbuat untuk kau kehendaki. Percayalah, malam ini engkau akan menerimanya. Mari siapkan hatimu. Saya percaya malam ini, malam mukjizat yang luar biasa. Mari buka hatimu untuk terima kesembuhan, untuk terima pemulihan. Mari angkat kedua tanganmu. Uria sata karalaba syata karalaba sandara laba laba. Hiara laba sandara laba 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 laba. Hiara laba sande. Hiara lamo. Oh Yesus. Yesus, Kau Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan. Ya ralaba shandara laba laba.
Yesus. Ya Allah, berikan kesembuhan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan penyembuh itu datang. Ya Allah, basyik ya Allah. Penyembuhku, Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau berfirman ya Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Mari musik mainkan lagu. Tuhan, di dalam nama Yesus, aku berdoa setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan saat ini. Berikan kesembuhan ya Tuhan. Berikan pemulihan ya Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang menonton YouTube ini ya Tuhan, nonton Miracle Night Service ini, biar mereka mengalami kesembuhan dimanapun mereka berada. Sekalipun mereka berada di isoman ya Tuhan, baik di rumah-rumah sakit. Tuhan, aku minta ya Tuhan, Kau memberikan kesembuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Amin. Mari katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mari berseru sama Tuhan, Yesus anak Daud, Yesus anak kasihanilah aku. Kasihanilah. Kasihanilah aku Tuhan. Oh rabasakarabalabalabalabalabalabala. Mukjizat Tuhan sudah datang. Mukjizat Tuhan datang dan nyata. Oh ralabalabala, engkau yang sakit, pegang bagian sakitmu. Tuhan akan sembuhkan malam ini. Terima dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, kesembuhan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami mematahkan setiap roh maut di dalam nama Yesus. Engkau Yesus yang Allah dan akhir dan yang hidup. Engkau yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Sembuh mereka yang sakit COVID ya Tuhan, anak-anak-Mu, gereja-Mu, umat-Mu yang sakit COVID, sembuhkan dalam nama Yesus. Berikan Tuhan oksigen, saturasi normal sampai 99 ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Mereka yang terinfeksi bagian paru-paru, Tuhan bersihkan dengan darah Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Terima bilur-bilur Yesus itu. Terima bilur-bilur Yesus. Di dalam nama Yesus mengalir kesembuhan. Mengalir urapan kesembuhan itu atas hidupmu.
Engkau tidak akan sama lagi hidupmu. Engkau disembuhkan sama Tuhan. Di dalam nama Yesus, engkau yang sakit kanker, diabetes, darah tinggi, tumor, engkau akan disembuhkan dalam Tuhan. Sembuh di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit jantung, diberikan jantung yang baru. Diberikan jantung yang baru. Engkau yang sakit paru-paru, diberikan paru-paru yang baru. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tercipta. Terciptalah di dalam nama Yesus. Dalam nama Aku percaya pemulihan terjadi atas keluarga-keluarga. Pemulihan dalam keuangan. Tuhan akan berikan berkat keuangan, pemulihan dalam keuangan. Di dalam nama Yesus. Supaya engkau menjadi berkat. Oh, ralabalaba, syakaralabala. Diberkati menjadi berkat. Oh, di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Terima pemulihan anak-anakmu. Pemulihan terjadi buat anak-anakmu. Baik orang tua, buat papamu, mamamu, saudara-saudaramu mengalami pemulihan. Pemulihan, pertobatan, pertobatan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saya mau katakan Yesus satu-satunya penolongmu. Yesus satu-satunya penyembuhmu. Dia dokter di atas segala dokter. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Dia Tuhan penyembuhmu. Kesembuhan itu akan menjadi milikmu. Terima itu, pemulihan menjadi milikmu. Apa yang kau inginkan, apa yang harus kau perbuat, kata Tuhan, untuk Tuhan lakukan. Ngomong sama Tuhan hari ini. Saya percaya Tuhan sedang menjawab doa-doa. Terima itu dengan iman. Terima itu dengan iman. Yes, terima. Terima. Oh, ralabala, terima dengan iman. Terima dengan iman. Oh, ralabala. Terima dengan iman sebelum mengakhiri Miracle Night Service ini. Terima dengan iman. Engkau sembuh, engkau pulih. Terima dengan iman. Ya ralabala. Ya ralabala sikya hosokora. Oh ralabala. Ya ralabala. Oh ralabala. Pulih, sembuh. Malaikat-malaikat Tuhan, kirimkan perintah ke pasukan malaikat Tuhan, menjaga sekeliling umat-Mu ya Tuhan. Sekeliling umat-Mu, gerejamu yang menonton, yang memberikan konser. Oh ralabala. Yes, pelayanan malaikat di dalam nama Yesus. Ya dalam pelayanan kesembuhan, api kesembuhan, urapan kesembuhan. Terima dengan iman. Mukjizat menjadi milikmu di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya, kami sudah sepakat Engkau mencurahkan kesembuhan, pemulihan atas hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan tangan-Mu sendiri yang menyertai umat-Mu, gereja-Mu, jemaat-Mu yang menontonnya Tuhan. Miracle Night Service biar menjadi banyak mukjizat demi mukjizat. Di dalam nama Yesus kami akhiri dengan ucapan syukur. Sama-sama katakan amin. satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, kekuatan sumber
Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, satu-satunya yang kita andalkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan acara Miracle Night Service ini. Dan malam hari ini berakhirlah Miracle Night Service GBI Keluarga Allah Semarang. Jangan lupa subscribe channel ini, biar channel ini tetap menjadi berkat bagi setiap banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah di minggu-minggu ke depan Miracle Night Service berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan yang ada, dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.